Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Kiribia Gifriuna. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana mengolah data SEM di Imagy dan Origin. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan tujuannya. Tujuannya apa sih menganalisis data SEM? Jadi tujuannya itu kita tuh bisa dapat mengukur atau mendapatkan ukuran dari partikel yang kita analisis, seperti panjang maupun lebar. Hal ini kita lakukan di aplikasi Imagy. Nah, lalu dari data yang tadi kita dapat berupa ukuran partikel tadi bisa kita jadikan sebagai data untuk mengukur distribusinya dengan menggunakan aplikasi Origin. Oke, sebelumnya pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasi Origin, Imagy, dan data SEM-nya ya. Dan perhatikan dengan baik agar tidak ada step yang ketinggalan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, teman-teman bisa buka aplikasi Imagy-nya terlebih dahulu. Klik file, lalu klik open. Nah, ini ada data SEM-nya, open. Nah, di sini sudah ada ya data SEM-nya. Lalu data SEM ini harus dalam ukuran 8 bit. Maka kita bisa mengeceknya di image, lalu kita ke type. Nah, di sini 8 bit. Sesudah itu, teman-teman pergi ke analyze, set scale. Nah, di sini udah 0, 0, 0. Menurut saya tetap klik to remove scale karena untuk menetralkan ukuran yang akan kita analisis, atau bukan menetralkan ya, tapi maksudnya biar benar-benar clear gitu. Jadi sudah 00, kita oke saja. Nah, selanjutnya kita akan menggambar garis dalam skalanya. Teman-teman kalau lihat di bawah ini ada skalanya. Jadi kita akan gambar skala garis di skalanya ini dengan cara kita zoom terlebih dahulu. Klik yang ini, terus kita zoom. Terus kita gambar garisnya dengan klik ini dari sini. Ya, dari ujung ke ujung digambar. Nah, sudah ya. Kalau sudah dirasa oke, kita tinggal pergi ke analyze, terus kita set scale lagi, terus nah di sini sudah ya, distance in pixelsnya terisi sendiri. Nah, ini known distance-nya ini kita isi dengan karena di sini kan sudah diketahui ya 100 mikrometer. Maka kita ubah ke nanometer. 1 mikrometer aja sama dengan 1000 nanometer. Maka 100 mikrometer sama dengan ya 100.000 nanometer. Jangan lupa unit of length-nya kita ubah jadi ke nanometer. Nah, scale-nya sudah berubah ya. Kita klik OK. Nah, sesudah itu kita perkecil. Nah, tadi saya juga ini. Nah, terus selanjutnya kita akan menganalisis partikelnya. Sebelumnya, kita pilih dulu spot mana yang mau kita analisis. Mau kiri, mau kanan, mau bawah, atau mau atas atau mau yang bawah, terserah. Tapi lebih baik teman-teman analisis di semuanya karena agar mendapatkan hasil yang akurat gitu. Tapi di sini saya tidak akan analisis semuanya sih. Saya akan analisis hanya setengahnya saja. Jadi yang pertama kita pilih dulu ini. Lalu kita karena ya ini setengah lebih sedikit lah ya. Nah, udah gitu kita pergi ke image, terus diduplikat. Oke. Nah, sudah nih, kita sekarang fokusnya ke sini. Jadi yang ini mending kita simpan aja biar gak pusing lihatnya. Nah, ini saya mau gedein. Terus abis itu sudah kita pergi ke image, terus kita klik adjust, terus kita klik brightness. Di sini sebenarnya tujuannya itu untuk kita tuh menentukan bagian yang akan dianalisisnya gitu dari sini tuh. Nah, teman-teman bisa gunakan brightness atau threshold. Sebenarnya sama aja.
mungkin lebih mudahnya threshold, tapi di sini saya lebih senang pakainya yang brightness. Jadi saya mau menentukannya pakai brightness aja. Jadi di sini kita akan menentukan bagian mana yang akan dianalisis nanti. Nah, di sini sudah ada ya pengaturannya. Tinggal kita atur aja minimum maksimum brightness sama kontrasnya. Kalau saya minimumnya saya atur ke minimumnya maksimum udah gitu. Bagian brightness-nya saya ubah ke nah, untuk kontrasnya dimaksimalkan saja. Nah, di sini. Nah, klik apply. Oke, di sini ada warna putih dan hitamnya. Jadi, yang akan dianalisis ini adalah yang bagian putihnya, teman-teman. Kita masuk ke analyze, habis itu kita klik analyze particles. Kita isi 5. Ininya biarkan saja, ininya outline sudah benar. Yang di checklist adalah display result, clear result, exclude on edges, sama include holes. Kita klik OK. Nah, sudah muncul ya. Tapi yang kita butuhkan itu ininya, teman-teman, resultnya di sini. Nah, resultnya ini kita simpan aja. Resultnya ini kita save. Jadi saya perbesar dulu. Ini ada banyak sekali, teman-teman. Ada banyak banget. Jadi resultnya ini kita save ke sini ya, benar. Kita save aja. Kita buka file tadi yang tempat kita nyimpannya. Nah, ini. Nah, nanti result itu tersimpan dalam bentuk Excel. Jadi kita buka saja. Nah, di sini sudah ada datanya ya, ada area, ada min, ada minimum, ada maksimum. Nah, di sini kan teman-teman kalau di bagian area lihat nih ada yang plus yang ini jangan sampai ada kayak gini ya. Jadi ini teman-teman tinggal dilebarin aja kolomnya. Nah, ini juga lebarin aja. Nah, udah gini teman-teman di sini sebenarnya untuk mengetahui dari ukuran partikel itu kita tahu dari diameternya. Nah, jadi sedangkan diameter itu kita butuhnya tuh jari-jari. Jadi di sini sudah ada, saya siapkan rumusnya. Nah, ini ya. Diameter itu kan sama dengan 2 kali dari jari-jari ya kan ya. Nah, sedangkan kita nggak tahu jari-jarinya tuh apa gitu. Jadi jari-jarinya itu bisa kita hitung dari luas lingkarannya, karena rumus luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Nah, luas lingkarannya itu di mana ini? Area ini adalah luas lingkarannya. Jadi nanti di sini kita bisa dapat r kuadrat, dan dari r kuadrat itu kita bisa dapat r, dan dari r itu kita bisa masukkan ke rumus ini. Jadi kita bisa dapat diameternya. Oke. Nah, di sini kita berarti yang pertama menentukan dulu r kuadrat dulu. Kemudian ini r, dan kemudian ini diameternya. Jadi ini jari-jari pangkat 2, ini jari-jari dan diameter. Nah, ada rumusnya juga teman-teman. Jadi untuk mencari jari-jari pangkat 2 ini rumusnya sama dengan buka kurung. Nah, karena ini yang data pertama, luas permukaan data pertama ini ada di kolom B baris kedua, jadi B2, terus garis miring PI. Nah, gitu. Terus kita dorong bawa ke bawah. Tarik ke bawah maksudnya. Nah. Sudah ada ya. Kita perlebar kolomnya. Nah, selanjutnya kita mencari R. Ini R kuadratnya udah dapat nih. Otomatis kita bisa cari R dengan rumus sama dengan SQRT
dalam kurung. Nah, di sini yang data pertama ini ada di kolom G baris kedua, jadi G2. Nah, itu terus tinggal kita tarik ke bawah. Iya. Nah, udah deh dapat R. Nah, dari R ini kita bisa dapat diameter karena diameter itu 2 kali dari jari-jari. Nah, rumusnya juga sama dengan 2 bintang kurung buka. Di sini data jari-jari yang pertama ini ada di kolom H baris ke-2, berarti H2. Nah, tinggal kita tarik lagi ke bawah. Nah, udah deh dapat diameternya akhirnya. Nah, kemudian setelah itu ini kita simpan dulu. Ini simpan juga. Kita pergi ke origin. Nah, di aplikasi Origin ini kita seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa kita itu akan mengukur distribusi partikelnya. Tadi kan sudah dapat ya ukuran partikelnya, sekarang kita ukur distribusi partikelnya. Nah, ini ya tampilan dari aplikasi Origin ya. Nah ini checklist aja lah. Nah, udah gitu tadi data diameternya kita blok. Nah, di sini kita tinggal di paste aja. Nah, ini kan pagar gitu ya. Jangan kira ini error gitu ya teman-teman. Ini terjadi karena kolomnya kurang lebar. Jadi kalau kita lebarin, nah akan berubah jadi angka. Oke, udah. Nah, si data Y-nya ini yang kita udah isi, kita plotkan ke dalam histogram. Jadi ini diklik aja, terus kita klik kanan, kita klik plot, terus kita pergi ke statistik, lalu kita klik histogram. Nah, udah dapat deh histogramnya. Terus habis itu klik 2 kali bagian histogramnya ini. Nah, akan muncul ini. Lalu kita pergi ke data. Nah, di data ini kita hilang automatic bindingnya, kita atur. Jadi harus kita hilangkan checklistnya. Lalu di sini saya akan mengaturnya karena 20.000 saya atur jadi 10.000 aja. Oke, jadi di sini bin size-nya saya atur jadi 10.000 karena bin size ini adalah ring setiap data. Nah, untuk di sini ada begin, ada end, dan di sini end itu adalah data terakhirnya gitu. Nah, udah gitu kita klik apply biar berubah histogramnya, lalu kita klik OK. Nah, berubah kan teman-teman? Lalu kita klik kanan dari histogramnya lagi, kita klik go to bin worksheet. Nah udah muncul ya, saya gedein aja biar kelihatan. Nah, udah muncul gini data X sama data Y-nya kita plotkan ke dalam kolom. Jadi kita plotkan aja, terus kita klik kanan, plot, terus habis itu kolom. Nah, ini. Nah, udah dalam kolom. Terus ini kan namanya masih bin center count, ini kita ubah X-nya, kita ubah jadi diameter. Lalu untuk counts-nya kita ubah jadi frekuensi. Nah, setelah itu data kolomnya ini kita klik.
Nah, ini sudah ya tertanda semua. Kita pergi ke analysis. Terus habis itu kita fitting. Terus habis itu kita klik non-linear curve fit, lalu kita klik open dialog. Nah, di sini udah. Di bagian function selection ini ada kategori. Di kategori ini kita atur jadi peak function, sedangkan di functionnya ini kita atur jadi log normal. Nah, sesudah itu di bagian advance-nya kita klik quantities to compute. Di fit statistik ini kita klik R square COD. Biasanya suka nggak ke checklist itu, jadi kita checklist karena kenapa? Ini nanti akan ini adalah suatu data yang penting, jadi kita harus munculkan dengan cara klik atau di checklist. Oke, kita fit. Nah, ini lihat ya, ada garis-garis gini ini karena tadi sudah ini no aja. Nah, teman-teman, ini sudah muncul datanya. Kita perbesar aja biar kelihatan. Nah, udah gini. Nah, dari sini kita pergi ke graph 11 bins ini. Klik fit NL1. Nah, keluar deh datanya. Jadi di sini kita dapatkan R square COD-nya 0,99831. Nah, kita dapat hasil 0,9 ini tuh sudah bagus gitu ya. Kalau teman-teman dapat di bawah 0,9 R square-nya ini, teman-teman bisa dikaji ulang lagi atau diperbaiki lagi lah datanya gitu. Nah, kenapa sih? Karena R square ini adalah suatu angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Nah, R square ini semakin mendekati angka 1, maka model yang dikeluarkan oleh regresi tersebut akan semakin baik. Nah, sudah deh, jadi kita tinggal di save aja hasilnya. File, terus di save project. Nah, di sini saya ganti jadi data sem. Saya taruh di Dalaco PJ ya. Selesai deh, bisa kita save juga. Yes. Oke. Selesai deh. Sekian dari saya. Maaf jika ada banyak kesalahan. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan tutorial ini dan mudah untuk diaplikasikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.